kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan juga seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Saleh yang sudah membuka kelas di pagi hari ini, matur suwun Ustadz. Kemudian terima kasih kepada segenap panitia penyelenggara dari Sekolah Finsa. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang banyak. Jazakumullahu khairan. Kemudian kami ucapkan terima kasih juga kepada segenap dari komite sekolah dan juga ayah bunda yang tentunya menyelenggarakan juga bagian dari penyelenggara di kegiatan pada pagi hari ini. Terima kasih, semoga Allah balas juga dengan kebaikan yang banyak. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Insya Allah pada kesempatan di pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, Masya Allah ya, pola pengasuhan yang sehat yang tentunya mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita untuk menjadi orang tua yang lebih baik lagi, termasuk Kak Yogi. Jadi kita sama-sama belajar dan tentunya tidak ada yang lebih jago, lebih hebat di sini, termasuk Kak Yogi. Tidak. Kita semua sama-sama belajar karena sejatinya menjadi orang tua itu adalah menjadi pendidik dan pendidikan itu yang utama adalah kepada diri sendiri, kemudian kepada keluarga kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, ya, diri kalian dan keluargamu dari api neraka. Sehingga kitalah yang diperintahkan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri kita. Kemudian baru keluarga kita ya agar selamat dari api neraka. Dan bagaimana cara menjaga itu? Ali bin Abi Thalib menerangkan, "Allimuhum wa addibuhum," yaitu belajar ilmu agama dan memiliki adab akhlak yang baik. Semoga Allah mudahkan kita untuk terus belajar, menjadi orang tua pembelajar, dan mudah-mudahan dengan demikian Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita, juga kepada keluarga kita, untuk lebih mudah dididik atau diasuh, atau tentunya menerapkan pengasuhan yang baik. Semoga Allah mudahkan. Mari kita luruskan niat kita pada pagi hari ini dengan niat yang ikhlas, mengharapkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa memanjatkan doa-doa terbaik kita. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima alamtana wa zidna ilma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mohon izin untuk share materinya, ayah dan bunda sekalian. Kita masih membahas ya berkaitan dengan komunikasi. Dari pertemuan yang sebelumnya, kita sudah belajar tentang bagaimana orang tua atau bagaimana pentingnya sebuah interaksi dan komunikasi dalam keluarga. Karena tidaklah dikatakan sebuah pengasuhan itu sehat, melainkan interaksi dan komunikasinya bagus. Dan dimulai dari siapa? Komunikasi interaksi ini tentunya dimulai dari ayah dan ibunya. Bapak dan ibu harusnya memiliki kualitas interaksi dan komunikasi yang baik. Karena orang tua adalah qudwah ya, tentunya contoh bagi anak-anaknya, dan selayaknya panutan, idola atau contoh harusnya memberikan teladan yang baik. Maka ayah dan bunda yang paling awal adalah bapak ibunya punya interaksi, ya sering bercengkrama, berdua-duaan, ya kegiatan bareng, kemudian berkomunikasi, ngobrol, cerita, saling curhat, ya enggak masalah, boleh, ya. Makanya ada istilah laki-laki tidak bercerita, ini salah total ya. Laki-laki itu bercerita, bapak ibu, ayah bunda ya. Eh, kalau laki-laki pengen tetap kekeh nggak mau bercerita ya monggo. Berarti kita tidak sesungguh-sungguh menerapkan bagaimana pola interaksi yang baik, pola komunikasi yang baik. Padahal dalam di sisi yang lain Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang paling baik kepada keluarga. Khairukum li ahli wa anna khairukum li ahli. Ya, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku.
Sehingga adanya stigma bahwa laki-laki tidak boleh bercerita, laki-laki tidak bercerita, dan sebagian orang bangga dengan itu ya, bahwa ya dia laki-laki dan dia tidak bercerita. Laki-laki harusnya menanggung semuanya, laki-laki keren kalau dia itu tidak banyak ngomong, maka ini adalah stigma yang salah. Ini bagian dari pola asuh ya, pendidikan patriarki yang berkembang di sebagian belahan dunia, dan ini salah ya. Sehingga jangan meyakini laki-laki tidak bercerita. Justru laki-laki itu punya partner, punya penasehat, punya orang yang bisa dimintai pertimbangan, yaitu istrinya. Nah, istri itu sifatnya partnership. Nah, sehingga ketika kita punya sesuatu, punya masalah, maka harusnya cerita. Ya, cerita bukan berarti lemah, ya. Cerita bukan berarti laki-laki nggak bisa, tapi cerita untuk menghargai pasangan kita. Tapi cerita untuk melihat sudut pandang yang lain, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata memberikan kelebihan pada perempuan dibandingkan laki-laki. Laki-laki dalam melihat sesuatu biasanya fokus, tapi perempuan dalam melihat sesuatu dia bisa melihat dari berbagai macam sudut pandang, terutama berkaitan dengan emosi. Maka ini penting agar dalam pengambilan keputusan, menentukan sikap, ya, ini laki-laki punya banyak pertimbangan. Nah, maka cerita itu bukan hal yang salah, ya. Maka bicaralah, cerita. Justru banyak pasien-pasien kami dari kalangan laki-laki, bapak-bapak maupun yang muda, nah, ya, gangguan jiwa ya gara-gara nggak mau cerita, ya. Nah, dulunya begitu. Maka komunikasi dan interaksi ini adalah indikator keluarga itu sehat. Suami terbuka dengan istrinya, istrinya merasa dihargai, merasa dicintai dengan keterbukaan suaminya. Itu salah satunya. Nah, maka ayah bunda, sebelum anak-anak bisa interaksinya dekat, sebelum anak-anak komunikasinya baik, maka orang tua terlebih dahulu yang menunjukkan itu. Nah, ini ada istilah namanya connection before correction. Maka membangun koneksi itu lebih mudah untuk mengkoreksi. Nah, sementara orang yang jarang atau tidak mau membangun koneksi, pengennya koreksi terus, ini namanya bosi. Bosi itu ya bos, ya. Beda sama leadership, kepemimpinan. Kepemimpinan itu membangun koneksi, baru koreksi. Ya, pengasuhan, pendidikan, itu koneksi dulu, baru koreksi. Begitulah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Nabi memerintah, ya, umatnya, Nabi membangun koneksi dengan mereka. Sebelum Nabi mengajarkan pengajaran kepada murid-muridnya, pada para sahabat, Nabi bangun koneksi dulu. Ya, sebagaimana salah satu contohnya ketika Nabi ingin mengajarkan sebuah doa kepada Mu'adz bin Jabal, ya, doa yang dibaca di akhir salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, yang sering kita baca itu. Nah, Nabi ketika mengajarkan kepada Mu'ad, Nabi bangun koneksi dulu. Di antaranya Nabi katakan kepada Mu'ad, ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuka, wallahi inni la uhibbuka. Wahai Mu'ad, demi Allah, sungguh aku benar-benar mencintaimu. Demi Allah, sungguh benar-benar aku mencintaimu. Nabi katakan itu kepada Mu'ad. Kemudian usika ya Mu'ad, ya. Kemudian Nabi lanjutkan dengan pengajaran eh, doa tadi. Nah, maka lihatlah, ini metode Nabi dalam mengajarkan ilmu, ya, dalam mengkoreksi dan sebagainya. Nabi itu memiliki koneksi. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah marah kepada Usamah bin Zaid, ya, Usamah bin Zaid, anaknya Zaid bin Harithah. Ya, ketika itu, ya, tentu kita akan berpikir kok Nabi marah ya dalam pendidikan. Ya, Nabi memarahi Usamah yang waktu itu membunuh musuhnya, padahal musuhnya sudah menyerah dan bersyahadat. Yang namanya anak muda menggebu-gebu, ya. Kemudian Usamah berkata, ya Rasulullah, dia mengatakan itu ya karena dia manipulatif, ya, sudah kepepet, sudah mau mati, ya, dia bilang begitu. Nah, dia istilahnya nggak sungguh-sungguh, ya. Kemudian Nabi katakan kepada Mu'ad, apakah engkau sudah membelah dadanya sehingga engkau tahu apa yang ada dalam dadanya? Nah, maka Nabi marah kepada Mu'ad, afwan, kepada Usamah. Nah, namun di situ ada hal yang menarik. Ya, Nabi marah kepada Usamah, mengkoreksi kesalahannya Usamah,
Tapi mereka berdua sebelumnya sudah terjalin sebuah ikatan interaksi, komunikasi, dan koneksi yang baik. Ya, di mana Usamah ini tumbuh besar bersama cucu Nabi, ya Hasan, Hussein, ya. Nah, Nabi sayang sekali kepada Usamah, ya, karena seperti cucunya sendiri. Kan Zaid ini kan anak angkatnya Nabi, ya. Maka Usamah ini ya cucunya, sehingga ketika Usamah waktu kecil sering digendong di pangku, ya, komunikasi interaksinya intensif, ya, dekat mereka sekali mereka, ya, bahkan gelarnya itu ya kesayangannya Rasulullah, sehingga eh, ketika Nabi mengkoreksi Usamah nggak ada masalah karena koneksinya sebelumnya sudah bagus. Tapi hari ini banyak orang tua yang pengennya koneksi, apa koreksi terus tanpa mau berusaha membangun koneksi. Cuek ya, sibuk bekerja ya, cuek, nggak mau menemani anak bermain, cuek, jarang ngobrol. Tapi giliran anak salah langsung dimarah, pengen anaknya begini, pengen anaknya begitu, ya susah. Makanya banyak anak-anak itu menentang, banyak anak-anak itu melawan orang tuanya, dan bahkan akhir-akhir ini banyak sekali anak-anak itu tega menganiaya dan menghilangkan nyawa orang tuanya, ya. Ada anak yang dinasehati bapaknya, ya, ditegur, malah bapaknya dibunuh, ya, bahkan tetangganya dibunuh, ya, kemarin terjadi kan. Nah, maka ini adalah satu contoh bahwa pentingnya sebuah koneksi sebelum mengkoreksi. Kita ini sudah cukup korbannya kita zaman dahulu. Orang tua kita dahulu itu banyak kebaikannya, tapi ada juga kekurangannya. Dan di antara kekurangannya, orang tua terdahulu itu kurang koneksi, tapi banyak koreksinya. Akhirnya menumbuhkan rasa kesal, rasa jengkel kepada diri kita hari ini. Yang walaupun di sisi yang lain kita tumbuh juga rasa cinta kepada mereka. Namun lebih banyak rasa jengkelnya mungkin yang dirasakan waktu kecil dulu. Sehingga apa? Muncul pertentangan, dan itulah juga yang mungkin terjadi pada anak-anak zaman sekarang. Nah, maka ayah dan bunda rahimani wa rahimakumullah. Kemarin sudah kita bahas tentang komunikasi pasangan, bahasa cinta ya, ditunjukkan kepada pasangan, kepada anak-anak kita ya. Nah, ini ada 5 bahasa cinta. Sudahkah kita saling mengungkapkan ya? Sudahkah kita saling menyampaikan? Ini adalah hal yang baik sehingga tidak perlu ditolak ya. Karena mengungkapkan cinta ini membuat orang merasa berharga, membuat merasa orang terpenuhi afeksinya, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan perhatian, dan manusia butuh itu. Di antara manfaat pemenuhan kebutuhan kasih sayang dan cinta, maka seseorang bisa berfungsi dengan maksimal, produktif dalam hubungan rumah tangga atau keluarga. Maka hari ini kalau ada pasangan kita kok ogah-ogahan, malas-malesan, ya, nggak semangat dalam menjalankan perannya sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu, sebagai anak, bisa jadi mereka tidak merasa cukup dicintai oleh orang-orang sekitarnya. Maka ayah dan bunda rahimani wa rahimakumullah, tingkatkan intensitas kita hari ini. Mungkin dulu belum, sekarang tidak terlambat atau belum terlambat untuk mengungkapkan kalimat-kalimat cinta yang baik kepada keluarga kita. Tidak ada salahnya dan justru ini banyak kebaikannya. Dengan kata-kata ya, kata-kata penegasan, terima kasih ya Bunda, terima kasih ya Mas, ya Dek. Ya, ini adalah hal yang baik ya. Saling memuji, mendoakan ya, saling merayu, menggombal itu boleh. Jadi nggak ada masalah. Suami istri itu boleh menggombal ya. Jadi jangan pelit untuk menggombali pasangannya ya. Misalnya suami bilang ke istrinya, Dek, kamu itu eh, udah kayak kunci motor. Ya, kenapa Mas? Iya, soalnya kalau hilang eh, bikin panik. Wah, ya kan? Nah, boleh ya, pujian-pujian ya, apa namanya, gombalan-gombalan yang semisal. Jangan terlalu kaku dalam rumah tangga ya, karena butuh permainan, butuh bercanda ya, butuh merefresh lagi ketegangan biar nggak kaku. Ini butuh ya. Kemudian suaminya bisa merayu dengan istrinya, Dek, kemarin itu aku makan Indomie, kirain itu seleraku, ternyata aku salah, seleraku itu kamu. Wah, misalnya gitu ya. Ya, ya monggo ya. Kata-kata penegasan, kata-kata lisan itu hal yang penting ya, bagi terutama perempuan. Perempuan butuh validasi ya. Lalu waktu berkualitas, menghabiskan waktu bersama, baik kepada pasangan, baik sama anak-anak ya. Mungkin kita nggak punya banyak waktu, tapi di sela-sela itu
Semoga Allah mudahkan kita untuk meluangkan waktu bersama keluarga. Yang ketiga, mendapatkan hadiah. Jadi memberi hadiah kepada pasangan, memberi hadiah kepada anak. Ini tentu akan memberikan rasa cinta yang besar, tahadau, tahabu, ya. Saling memberikan hadiah itu bisa memunculkan rasa saling cinta. Kemudian tindakan pelayanan, ya, act of service ini banyak dibahas juga di sosial media, ya. Act of service ini bunda dan ayah, ya, kita berusaha untuk memahami kebutuhan pasangan, kebutuhan anak, lalu kita bantu. Itu act of service. Ya, misalnya istri menyediakan air minum buat suaminya tanpa harus suaminya bilang dulu, ya. Biasanya suaminya suka kopi, kalau pagi dibikinkan kopi, itu namanya act of service, ya. Nah, ini boleh. Suami juga sama, ya. Istrinya, ya, galonnya di rumah sudah habis, langsung ganti tanpa harus diminta, ya. Dapur gas habis, langsung ganti tanpa harus diminta. Ini act of service. Ya, ini penting sekali. Begitupun kepada anak-anak, sepedanya bannya kempes, kita pompa. Ya, oh kayaknya sepedanya kotor, kita cucikan. Ini Masya Allah act of service. Kemudian yang kelima sentuhan fisik, ya. Ini penting baik orang tua dan anak-anak. Maka itu reminder, ya. Maka seseorang itu punya tangki cinta baik suami, istri maupun anak-anak. Dan ini penting loh, ini beneran ada tangki cinta itu. Karena faktanya banyak orang-orang yang kebutuhan cinta dan afeksinya tidak terpenuhi, maka orang itu jadi tidak ekspresif. Nah, sehingga kalau kita lihat hari ini orang-orang yang ekspresif, orang-orang yang bisa menunjukkan cinta, itulah orang-orang yang tangki cintanya lumayan terpenuhi atau cukup terpenuhi. Sebaliknya, orang yang kaku, nggak ekspresif, nggak bisa menunjukkan perhatian, itu orang yang tangki cintanya nggak terpenuhi. Sudah, itu fix. Rata-rata seperti itu mayoritas. Ini menurut penelitiannya Dokter Gary Chapman. Jadi kalau hari ini kita menjadi orang yang dingin, nggak bisa ekspresif dan sebagainya, ya itu apa namanya kita memang kurang kebutuhan cinta. Loh kayak gitu dulu ketika masih PDKT, ya, atau dulu ketika ta'aruf, ya, atau ketika awal-awal nikah, suami saya romantis kok. Nah, romantisnya itu karena euforia, rasa bahagia, bukan karena kebutuhan cinta yang terpenuhi. Beda, ya. Tapi intinya emosi bahagia itu memunculkan ekspresi, ya, memunculkan perhatian. Nah, bisa jadi pasangan kita hari ini kok jadi kaku, nggak berekspresif, ya mungkin dia nggak bahagia dan tentunya tangki cintanya kurang. Maka dipenuhi. Begitupun anak-anak. Anak-anak lebih ekspresif, lebih dekat jika kebutuhan cintanya terpenuhi. Sebaliknya, jika kebutuhan cinta tidak terpenuhi, orang jadi berjarak, jadi nggak dekat, ya, kelekatannya jadi kurang lekat, kepercayaannya jadi kurang percaya, keterbukaannya jadi kurang terbuka, ya. Kemudian ada perilaku menghindar, perilaku menjaga jarak, itu yang terjadi. Sehingga tentunya orang tua dengan anak jadi susah kalau kayak gini. Bagaimana mau menasehati, bagaimana mau mengarahkan anak sementara mereka berjarak. Maka ayah bunda rahimani wa rahimakumullah, ada yang namanya istilahnya parent child relationship. Maka ini adalah hubungan. Setelah orang tua selesai dengan hubungan mereka, maka kelanjutannya adalah bagaimana orang tua membangun hubungan yang baik dengan anak-anak. Cara seorang anak belajar, berperilaku, bahkan memandang kehidupan atau dunia sangat dipengaruhi oleh bagaimana orang tua menjalin interaksi dan hubungan dengan anak-anaknya. Sehingga ada orang tua yang jarang berinteraksi dengan anak-anak, ada orang tua yang kalau berinteraksi pas marah-marah saja, maka yang terjadi anak-anak bisa memandang dunia di sekelilingnya dengan negatif, ya, dengan tidak baik. Maka dalam sebuah teori yang lain, di antaranya Blanco mengatakan eh, anak, ya, dengan pengalamannya diasuh oleh orang tua itu akan membentuk bagaimana dia memandang dunia dan bagaimana mereka memperlakukan lingkungannya di sekelilingnya. Jadi ketika orang tua berlaku kasar, ya, jarang interaksi, jarang komunikasi, maka di situ anak memandang bahwa dirinya diperlakukan dengan tidak baik dan dia akan memandang dunia secara negatif juga. Nah, ini akan terjadi. Makanya motivasinya kurang, minatnya kurang sama lingkungan, minat belajarnya, motivasi belajarnya turun. Itu cara memandang dunia jadi negatif. Nah,
Maka kalau kita lihat ada anak-anak yang sekarang, oh anak saya kok pinter, walaupun tak tekan, tak marahi, dia bukan karena memandang dunia positif, tapi dia mengembangkan kemampuan belajarnya karena tekanan orang tuanya. Ya memang betul bisa dia pintar, tapi tertekan, penuh stres. Nanti meledaknya ketika kuliah biasanya. Makanya banyak orang di kampus, universitas itu pinter-pinter, tapi belum tentu sekolahnya selesai, kuliahnya selesai ya. Atau ada yang lama sekali selesainya. Padahal bukan karena ada proyek atau ada kegiatan sama dosennya, tapi memang karena nggak bisa menyelesaikan. Belum nanti di tempat kerja. Tempat kerja nggak tahan, nggak betah, mudah pindah tempat kerja, nggak fokus. Ini diantara eh, apa namanya gejala-gejalanya. Ataupun kalau dia kerja, dia jadi bosi, susah adaptasi sama lingkungan, sama temennya gitu ya. Atau yang terbaru, ternyata banyak orang-orang yang trauma dengan pengasuhan masa kecil di tempat kerja justru berubah orientasi seksualnya jadi gay. Ya, ini lagi banyak trennya seperti itu. Maka ayah bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, interaksi dan komunikasi bagi anak-anak penting karena itulah bekal dia memandang dunia dan itulah dia memandang dirinya. Jadi interaksi orang tua kepada anak itu menghasilkan dua hal, yaitu anak memandang dirinya dan bagaimana dia memandang dunia. Nah, selama ini jika orang tua mengabaikannya, mengacuhkannya ya, atau kasar sama dia, maka begitulah dia memandang dirinya itu nggak berharga ya, memandang dirinya itu pantas untuk diabaikan, pantas untuk diperlakukan dengan keras ya. Dan nanti dia akan memandang dunia dengan cara yang sama. Makanya ada istilah mata rantai yang nggak terputus. Nanti ketika dia jadi bapak atau jadi ibu, dia akan berlaku hal yang sama. Nah, kemudian ada namanya parental relationship ini merupakan jenis hubungan yang sangat khusus di mana setiap manusia terlibat secara pribadi. Hubungan ini mengacu pada ikatan yang unik, yang bertahan lama antara orang tua dengan anak. Itu namanya, kalau dalam teori yang lain, namanya bonding attachment, ya, membangun kelekatan. Hubungan orang tua dan anak dapat dianggap sebagai hubungan eh, terpenting di mana seseorang ini akan membentuk kepribadian ya perilakunya di masa mendatang. Maka ayah bunda waktu bersama anak-anak itu tidak lama. Waktu bersama anak-anak itu sebentar. Hari ini anak-anak kita masih sekolah di SD ya. Tapi rasa-rasanya cepat berlalu dia sudah SMA nanti. Sehingga perasaan menyesal atau menyesal itu adalah ketika anak-anak butuh kita, kita nggak punya cukup waktu, dan ketika ketika kita sudah punya waktu, anak-anak sudah nggak butuh kita lagi nantinya. Itu yang banyak terjadi hari ini. Dulu anaknya ngajak main, ngajak ngobrol, bertanya, ya, ngajak liburan. Bapak ibunya bilang, maaf, sibuk, nggak punya waktu. Tapi di saat nanti orang tua sudah punya waktu, anak-anak sudah nggak butuh orang tuanya. Ini yang terjadi hari ini. Banyak sekali. Ya, bahkan ada tetangga kami itu, anaknya tiga, dua di antaranya, yang pertama dan kedua, udah nggak mau pulang tengok orang tuanya. Bahkan dipaksa-paksa pulang nggak mau. Apa kata mereka? Sakit hati sama ayahnya. Ya Allah, ada seperti itu. Kasihan orang tuanya sekarang lagi sakit, kritis di ICU, anaknya nggak mau pulang. Ini jadi gambaran kita. Apakah itu kita di masa depan? Bagaimana kita dengan anak-anak hari ini? Sudahkah kita membangun perasaannya, membangun akalnya, membangun tubuhnya ya, dengan baik? Karena anak-anak itu ya, harusnya diperlakukan dengan baik, dengan lembut. Karena kelak begitulah mereka akan berlaku kepada orang tuanya. Maka mari ayah bunda kita evaluasi diri kita. Sudah banyak contoh orang tua yang mendapatkan kerugian daripada anak-anaknya di masa dewasa. Sehingga mereka terlunta-lunta di usia senja. Banyak sekali. Ini baru di dunia, belum di akhirat. Sehingga 700 tahun yang lalu, kurang lebih ya, Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, banyak orang tua yang merasa telah mendidik anak-anaknya. Tapi sebenarnya mereka telah membinasakan anak-anaknya. Mereka kehilangan kebaikan anak-anaknya di dunia dan di akhirat. Dan jika engkau jumpai kerusakan pada anak-anak, maka engkau akan jumpai kerusakan pada orang tuanya. Ini yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah sekitar 700 tahun yang lalu, dan hari ini dibuktikan
dengan penelitian-penelitian modern kontemporer dalam dunia psikologi, banyak kasus-kasus di mana orang tua terlantar, orang tua sulit hidupnya, ya bahkan tadi sampai dianiaya, sampai dibunuh oleh anaknya sendiri. Itu baru di dunia, belum di akhirat. Maka mari ayah bunda, ya kita harus peduli lagi dengan interaksi dan komunikasi, kedekatan dan kelekatan dengan anak-anak kita. Maka apa saja ciri-ciri, apa saja yang dibutuhkan untuk memiliki yang namanya parent-child relationship, ya, yaitu orang tua atau hubungan yang lekat orang tua dengan anak, apa yang dibutuhkan. Maka kualitas hubungan orang tua dan anak memiliki dampak yang luas pada perkembangan anak. Di antaranya anak sehat mentalnya. Ini kita harus putus mata rantai. Kesehatan mental itu, ya, itu bisa terjadi ya bunda, beneran ada. Orang yang benar-benar sehat mentalnya itu ada, ya. Di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tuh ya banyak para sahabat yang sehat mentalnya gitu, banyak, ya. Mereka bagus-bagus mentalnya. Nah, lalu bagaimana dengan hari ini gitu ya? Memang betul kita sudah jauh sekali dari generasi terbaik, yaitu generasi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan berarti kita tidak bisa mewujudkan kesehatan mental yang baik pada generasi Muslim selanjutnya. Maka itu di tangan kita hari ini. Bukan hanya sekedar besok pokoknya anaknya tak sekolahkan di sekolah Islam, besok anaknya tak masukkan di pondok. Mohon maaf, pendidikan yang utama itu pada orang tua. Sekolah itu hanya alat bantu, ya, atau partner dalam mendidik anak, bukan yang utama. Maka sudah seharusnya orang tua sadar dengan peran yang utamanya, lalu bekerja sama dengan baik kepada guru-guru dan sekolah anak-anak kita. Jangan suudzon, ya, jangan berprasangka buruk sama guru-guru anak-anak kita, ya. Komunikasinya yang bagus, ya, karena bagaimanapun mereka partner kita. Sehingga ini dampaknya bagus ya, kesehatan mental, penyesuaian diri di sosial bagus, kemampuan akademisnya bisa meningkat, dan rencana masa depan karirnya bagus. Nah ini di antara ciri khas. Makanya Bapak Ibu, kalau anak-anak itu dekat sama orang tuanya, jika anak-anak nyaman sama orang tuanya, cara ngetes yang paling gampang itu adalah Bapak Ibu coba tanya aja. Nak, kamu besar mau jadi apa? Itu gampang. Anak itu kalau ditanya besar mau jadi apa, jawabannya bingung, nggak tahu, bahkan nggak bisa. Ada masalah. Ada masalah. Jujur saja, apalagi kalau dia sudah remaja. Kalau masih SD, oke, kita masih sedikit maklumi, tapi ini ada something. Dia nggak begitu nyaman. Berarti perkembangannya nggak begitu apa namanya smooth ya, nggak begitu apa ya, mulus gitu ya perkembangannya. Tapi kalau udah remaja, ditanya kamu mau jadi apa, dan jawabannya nggak tahu, masalah. Sehingga para guru BK kalau mengajari anak-anak SMP, SMA ya, kalau ditanya karirnya nggak tahu, berarti masalah dengan konsep dirinya. Dan konsep diri terbesar itu ada pada hubungan antara anak dengan orang tua. Gampang. Sehingga kalau ayah bunda dekat sama anaknya, anaknya pasti dengan mudah, saya mau jadi ini, jadi itu. Karena percaya dirinya tinggi. Sementara anak yang nggak dekat sama orang tua, sebenarnya kepercayaan dirinya sangat rendah. Nah, maka hubungan yang berkualitas antara orang tua dengan anak memiliki dampak kualitas pada hubungan interpersonal anak dengan lingkungannya. Nah, maka ada tiga ciri-ciri yang bisa dikatakan orang tua itu dengan anaknya hubungannya bagus atau hubungannya baik. Nah, sehingga ini berdampak juga pada orientasi seksual nantinya, anak-anak nggak mudah menyimpang orientasi seksualnya. Ya, yang pertama, parentingnya bagus, pengasuhannya baik. Orang tuanya mau belajar, ya, berusaha menerapkan ilmu yang dipelajari, mendidik anak itu tidak dengan emosi, ya, tidak dengan perasaan saja, tapi dengan ilmu. Yang kedua, attachment, kelekatan, ya, membangun sebuah interaksi dan komunikasi yang baik, itu attachment. Yang ketiga, social learning. Bagaimana orang tua dengan anak mau melakukan aktivitas bersama secara sosial, membangun kelekatan mereka itu dengan berinteraksi bareng, masak bareng, jalan bareng, ya, kemudian belajar bersama, ya, ini banyak hal social learning ini, ya, bisa kita ikut apa namanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya ada pengetahuannya, apa istilahnya, outing kelas ya dengan anak-anak. Social learning itu melakukan berbagai hal bersama anak-anak yang sifatnya berinteraksi di lingkungan. Nah, ini bagus sekali
ketika orang tua bisa melakukan hal itu sama-sama. Sehingga ini memunculkan percaya diri dan konsep diri yang baik pada anak. Banyak orang yang bertanya, Kak Yogi, anak saya umur 5 tahun, anak saya umur 6 tahun, tapi kok malu, nggak mau ya, anaknya penakut, berarti social learning yang kurang, Bu. Jadi kalau menemukan anak-anak di bawah 6 tahun, kok penakut luar biasa, apalagi yang sudah SD, kok penakut banget gitu ya, nggak berani, dikit-dikit nggak berani, udah. Berarti bunda dan ayah perlu meningkatkan terutama yang nomor 3, social learning. Udah, bikin kegiatan bareng di luar bersama anak. Ketemu orang, proyek sosial ya, minimal jalan lingkungan, keliling tempat tinggal, lalu menyapa tetangga. Ini Pak Budi, ini Pak Anto, ya, ini Pak Sudar, ini Pak Ferry, itu disapa. Itu penting sekali. Social learning bersama anak-anak kita. Maka ayah dan bunda rahimani wa rahimakumullah, ini diantara 3 aspek atau ciri-ciri parent-child relationship. Yang pertama parentingnya bagus, yang kedua kelekatan atau attachment-nya bagus, yang ketiga social learning-nya bagus. Nah, kemudian bagaimana dengan parenting? Ya, praktek pengasuhan yang ideal seperti apa? Nah, pengasuhan yang erat, yang baik itu erat kaitannya dengan tindakan pengendalian. Nah, ini yang penting, ayah bunda, kadang orang tua di zaman ini, terutama orang tua millennials, yaitu orang tua yang lahir dari tahun 1978 sampai dengan 1998. Nah, biasanya millennials itu disebut millennials atau orang tua Gen Y. Nah, orang tua generasi Y atau millennials ini kadang kelemahannya adalah di sistem kontrol. Nah, inti dari pengasuhan sebenarnya adalah kontrol, pengendalian, mengajari anak pengendalian diri. Karena itu yang penting bagi anak-anak di masa mendatang. Dia bisa mengendalikan diri. Cuma atau eh, kontrol atau pengendalian diri itu kalau di breakdown ya dikupas itu panjang jadinya apa yang dibutuhkan. Sehingga ini makanya kalau ada orang tua kok malah sebaliknya dikontrol oleh anaknya, berarti sudah nggak bagus pengasuhannya. Mohon maaf, kami harus bilang gagal pengasuhannya. Gagal dalam arti kontrolnya. Walaupun nanti ketika anak itu berkembang jadi soleh ataupun enggak, itu dengan izin Allah. Ada juga orang tua yang mungkin keterbatasan ilmunya, keterbatasan pengasuhannya, tapi Allah tolong sehingga anaknya tetap soleh. Ada. Tapi intinya kan orang tua harus berikhtiar dengan maksimal, menempuh sebab pertolongan Allah. Bukan hanya pasrah, alah dulu aja gini aja bisa kok didik anak gitu. Jangan, ini bisa bisa ngawur ini akidah kita ya. Ini jabariyah nanti kita ya. Perlu ya sudahlah santai aja nanti kan ditolong Allah. Jangan. Ya, tapi orang tua harusnya menempuh sebab ya berikhtiar. Nah, sehingga ayah bunda kontrol atau pengendalian itu adalah hal yang penting. Nah, ini dalam pengasuhan. Contohnya orang tua yang dikendalikan anak apa Kak Yogi? Contohnya anak tantrum, anak marah, ya. Lalu ketika marah, aku mau mainan. Nah, sehingga anak itu akan diam dari tantrumnya kalau diberikan mainan. Ini namanya orang tua dikendalikan anak, ya. Ada lagi, aku nggak mau sekolah. Kalau dibelikan es krim baru mau sekolah. Nah, ini orang tua dikendalikan anak. Loh, sekolah itu kebutuhan anak. Harusnya anak yang sadar dengan itu, walaupun kita maklumi kalau anak kecil belum sadar. Maka ketika dia nggak mau sekolah, jangan sampai seolah-olah orang tua yang butuh anak itu sekolah. Apalagi sampai dikendalikan. Aku mau sekolah kalau dibelikan ini. Nah, ini namanya diancam orang tuanya. Harusnya yang ngancam kan orang tua. Karena orang tua yang punya sumber daya. Anak nggak punya sumber daya. Yang punya uang, yang punya rumah, punya kendaraan, kan orang tua, bukan anaknya. Lalu kenapa orang tua kok dikendalikan? Yang punya ilmu pengetahuan orang tua, bukan anaknya. Kenapa orang tua dikendalikan? Maka ada yang salah dalam pengasuhan ini. Sehingga ketika ada anak yang polanya ngancam-ngancam, ini sudah salah pengasuhannya. Jangan sampai orang tua itu dikendalikan anak dengan cara begitu. Ketika ada anak bilang, aku nggak mau sekolah, kalau nggak diberikan es krim, maka ya sudah kalau memang begitu nggak mau sekolah. Berarti uang jajan, sepeda, mainan, gadget
Hari ini nggak ada semua. Sita semuanya. Biar tahu anak itu bahwa dia itu nggak ada apa-apanya, powernya dibandingkan orang tua. Biar sadar egosentrisnya itu biar berkurang. Aku tuh nggak bisa egois di hadapan orang tua. Kan itu yang dilakukan oleh orang tua zaman dahulu. Yang membuat kita itu patuh sama mereka. Karena kita ngerasa power kita nggak sebesar mereka. Tapi hari ini lihat, berantakan kontrol orang tua generasi milenials ini. Termasuk Kak Yogi kan milenials ya. Iya. Tapi orang tua zaman dulu, oke, mereka kasar, mereka mungkin ada yang kasar, mereka mungkin kurang perhatian, kurang bisa mengekspresikan cinta. Tapi setidaknya mereka berhasil membentuk kontrol, meskipun tidak sempurna. Karena pakai kekerasan tadi, karena pakai marah-marah berlebihan, hukuman fisik berlebihan. Tapi kontrolnya berjalan dibandingkan orang tua zaman sekarang yang kemudian, aduh aku jangan kayak dulu deh, marah-marah, lebih banyak mendengarkan anak deh, kata pengasuhan-pengasuhan kontemporer kayak gitu, dengerin anak, sayang sama anak, tapi kontrolnya nggak ada, ya percuma. Kontrolnya harus besar juga. Maka ayah bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, ini hal yang penting. Sehingga orang tua perlu mengambil kendali. Orang tua perlu menunjukkan power kepada anak-anaknya. Dan insya Allah bisa. Karena memang betul, orang tua yang lebih kuat dibandingkan anak-anaknya. Itu realitasnya begitu. Jangan sampai orang tua kehilangan power di depan anaknya. Nah, maka ya bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara pengasuhan ya tentunya kita membimbing anak-anak, mendisiplinkan anak-anak, menyayangi mereka, menjaga, mendidik dan menanamkan nilai norma. Ini penting. Jadi ada disiplin di situ. Jadi nggak cuma menyayangi aja, nggak cuma membimbing aja, nggak cuma menjaga aja, nggak cuma mendidik aja, tapi mendisiplinkan. Nah, maka ini peran pengasuhan. Sehingga dua prinsip pengasuhan yang utama adalah besarnya kasih sayang dan kebaikan, lalu yang kedua besarnya pengendalian yang dilakukan orang tua kepada anaknya. Nah, itu penting. Jadi orang tua nggak boleh kalah sama anaknya. Makanya kalau anak tantrum, jangan diapa-apain, jangan diturutin. Biarkan aja tantrum dia. Kalau mukul-mukul, baru kita pegang tangannya. Nggak boleh mukul-mukul. Kalau marah, marah aja. Nangis, nangis aja. Jangan mukul-mukul, Mas. Gitu ya. Bilang aja sama anaknya begitu, ayah bunda. Sehingga sudah kamu duduk lagi sana, nangis, nggak apa-apa. Mau nangisnya 2 jam pun nggak apa-apa. Karena tantrum itu memang di awal-awal, kata para ahli perkembangan ya, ini kita sudah menghimpun jurnal-jurnalnya, kita sudah mempelajari tantrum sudah 2 tahun terakhir ini. Di tantrum itu ketika dia di awal-awal memang panjang, rata-rata 75 menit, bayangkan. Dan ada yang 2 jam, ada kasus yang 3 jam, nggak masalah. Karena itu di awal. Nanti ketika anak belajar bahwa oh tantrumnya nggak menghasilkan keuntungan, namanya classical conditioning, dia belajar secara klasikal, secara simple, secara normal bahwa tantrumnya itu nggak mendatangkan manfaat, maka dihilangkan perilaku tantrumnya. Dia akan ganti dengan perilaku yang lain. Itu anak-anak. Maka kalau tantrumnya dituruti, ya sudah, dia merasa berhasil kontrol. Karena tantrum itu punya 3 manfaat bagi anak-anak. Yang pertama, dia kontrol, dia mau mengendalikan lingkungan. Yang kedua, dia ingin dapatkan apa yang dia mau. Yang ketiga, anak itu pengen membuat lingkungan nggak nyaman. Jadi kalau ada anak tantrum, lalu tiga goals ini terpenuhi, maka dia akan mempertahankan tantrumnya. Contohnya ketika dia tantrum, bapak ibunya gelisah, bapak ibunya jadi marah-marah, berhasil dia membuat lingkungan nggak nyaman. Sama kayak preman, preman itu membuat lingkungan nggak nyaman. Jadi kalau mau nyaman, mau aman, bayar gitu. Kan gitu. Sama, mirip gitu ya. Kan fungsinya preman itu kan membuat lingkungan gaduh, nggak nyaman. Makanya ada polisi. Nah, anak-anak dia berusaha begitu, membuat lingkungan nggak nyaman. Karena nanti kalau sudah sering membuat lingkungan nggak nyaman, dia sadar orang tua akan menuruti kemauannya. Ujung-ujungnya ke pengendalian. Sehingga kalau dia tantrum, udah biarin aja. Dan itu menunjukkan bahwa orang tua lebih powerful daripada anak-anaknya. Sekaligus orang tua memperhatikan emosi, orang tua menghargai emosi anak, membiarkan dia tantrum, bukan dipeluk, bukan malah dikasih iming-iming, bukan malah ditawari hadiah, bukan malah dituruti keinginannya, bukan, biarin aja. Kayak nggak boleh dipeluk, nggak boleh. Biarin aja kalau tantrum. Kalau nangis biasa, boleh dipeluk. Silakan. Tapi kalau tantrum, ya jangan. Contohnya anak jatuh sakit ya, peluk boleh nangis kan gitu. Anak misalnya bangun tidur,
nyari orang tuanya nggak ada, sedih, nangis, ketakutan kan, peluk boleh. Tapi kalau tantrum ya jangan dipeluk. Beda soalnya, tantrum itu berkaitan sensoriknya bermasalah. Jadi jangan dipeluk. Nah ini contohnya ya Bunda ya, tantrum itu upaya anak untuk memegang kendali. Maka jangan diberikan kendalinya. Itu akan bertahan sampai dewasa nantinya. Nah, sehingga pentingnya bagi orang tua memiliki kontrol yang besar pada anak-anaknya. Masya Allah. Ya, ini justru orang tua yang nggak punya kontrol sama anak-anaknya disebut sebagai toxic parents. Ya, orang tua yang istilahnya perlahan-lahan mendatangkan keburukan pada anaknya. Atau toxic parents ya, orang tua yang beracun. Tapi bukan berarti ini melebeli orang tua yang belum berhasil mendidik anak dengan baik itu beracun. Bukan. Tapi karena memang ini istilah saja. Sehingga orang tua terlibat, perilaku yang baik dan positif akan memberikan efek yang positif pada anak, insya Allah ya. Nah, keterlibatan orang tua pada aktivitas anak atau anak dilibatkan dalam aktivitas orang tua, misalnya bapak ibu, ibunya atau bapaknya punya pekerjaan, misalnya ibunya jualan ya, jualan kue, anaknya diajak bikin kue. Bapaknya kerja punya restoran atau punya toko, anaknya diajak ke toko atau restoran ya, biar dia lihat aktivitas orang tuanya itu bagus banget, masya Allah. Atau sebaliknya, anak main, kita ikut main sama dia. Kak Yogi, anak saya itu kalau tak ajak ke tempat kerja, tak ajak aktivitas kurang mau. Ya mungkin dulu kita itu kurang mau juga nemenin mereka main. Kalau dulu kita sering nemenin mereka main, mau diajak mereka kemana-mana, maka ketika nanti dia beranjak besar, mereka juga mau diajak sama kita. Itu hukum timbal balik. Karena anak itu melihat, anak mencontoh, anak merasakan, anak punya perasaan juga. Jadi kalau dulu orang tuanya itu mau nemenin main, ya ngajak mereka main, maka ketika nanti dia besar, orang tuanya ngajak kemana-mana, ya dia mau. Karena ada yang namanya rasa aman dan rasa percaya, trust. Tapi kalau dulu ayah main, nggak ada waktu. Anaknya gambar sendiri, main sendirian. Maka nanti ketika dia besar, kita ajak kemana-mana susah. Kita ajak kegiatan susah. Ya karena dulu waktu kecil juga gitu. Kita susah diajak mereka. Nah, maka penting sekali menjadi ayah dan bunda yang mau terlibat interaksi tadi kan kuncinya ya, melibatkan diri. Sehingga ada kondisi timbal balik saling melibatkan diri. Nah, maka ketika orang tua acuh ya dan tidak terlibat, maka anak cenderung memiliki sosial yang rendah. Makanya kurang pede, gampang ikut-ikutan temannya, gampang dibully. Ya ini kondisinya. Baik. Kita lanjutkan, ya Bunda. Maka ada namanya istilah toxic parents ya, orang tua yang disebut tadi ya, toxic itu racun, parents ya orang tua. Tapi sekali lagi nggak pantas kita bilang ayah ibu kita, orang tua kita itu beracun. Tapi maksudnya ini istilah adalah banyak orang tua yang tanpa sadar ataupun sadar ya dia itu ternyata dalam pengasuhannya membuat anaknya justru semakin buruk. Kenapa? Ya karena tadi orang tua tidak mau belajar. Sehingga membuat apa yang diperlakukan ke anak itu buruk. Contohnya orang tua yang terlalu sering marah-marah, seolah-olah benar. Karena dulu dia juga dididik dengan marah-marah. Hasilnya tangguh, jadi karyawan BUMN. Wah, sekarang itu ya, lulus kampus top university. Ya gara-gara keras pengasuhannya misalnya. Nah, ternyata yang membuat kita jadi tangguh itu bukan keras, dimarahin, keras dihukum, bukan. Ternyata yang bikin kita tangguh adalah bapak ibu kita dulu disiplin. Pagi harus bangun, harus begini, harus begitu. Itu yang membuat kita terlatih secara perilaku. Kemudian yang kedua, kita zaman dulu punya banyak fasilitas untuk mengeksplor diri. Anak-anak zaman dulu main ke lingkungannya bebas, ya. Mereka secara sensorik bisa bertemu dengan lingkungan, hidungnya, pendengarannya, penglihatannya, perasaannya, perabanya, ya, semuanya berinteraksi dengan lingkungan bebas. Pulang sekolah main itu kan berinteraksi ke sungai kemanapun, masya Allah sensoriknya sempurna. Ya, kemudian motoriknya sama, anak-anak zaman dulu main lompat tali, main kejar-kejaran, main peta umpet, main egrang, ya, main kelereng, main macam-macam, berenang, ya, manjat pohon. Lihat, anak-anak zaman dulu punya kelebihan di mana mungkin saja orang tuanya tidak sepinter orang tua zaman sekarang berkaitan ilmu pengetahuan. Tapi dengan keterbatasan orang tua zaman dahulu, Allah lebihkan mereka hidup di lingkungan yang bisa dieksplorasi. Sehingga menurut ahli perkembangan, apa sih yang membuat pengasuhan zaman dulu itu kok bisa dilihat anaknya lumayan tangguh-tangguh?
Nah, generasi boomers mendidik anaknya ya, yaitu ya hasilnya Bapak Ibu sekalian ini anak-anaknya, Masya Allah ya. Kenapa tangguh-tangguh? Jawabannya, ya satu, mereka disiplin. Konsistensinya lumayan bagus. Yang kedua, mereka orang-orang tua zaman dulu itu ya mungkin lemah secara ilmu pengetahuan berkaitan cinta, berkaitan kasih sayang, ya berkaitan menghargai anak, ya pengasuhan yang lembut, mungkin nggak sampai ilmunya. Tapi mereka punya lingkungan yang anaknya bisa mengeksplorasi. Dulu sekolah itu nggak ada full day, jam 12 pulang langsung main anak-anak makan, kadang ada yang tidur siang, kadang ada yang enggak, habis itu main. Masya Allah, nyari temennya dan sebagainya sampai sore. Alhamdulillah, ini ternyata memberikan dampak stimulasi maksimal sensorik motoriknya. Dan itu di antara aspek yang bikin anak-anak tangguh. Nah, anak sekarang kenapa lemah? Mungkin orang tuanya udah berkasih sayang, mungkin udah mulai disiplin, tapi stimulasi sensorik motoriknya kurang. Itu banyak. Makanya anak-anaknya nggak cukup tangguh. Pinter sih pinter, Masya Allah. Ya. Lembut-lembut perasaannya. Empati, tapi nggak kuat. Endurance-nya kurang, daya tahannya ngadepin masalah kurang. Ya, ketika mereka terpuruk, resiliensinya, daya lentingnya kembali ke semangat lagi kurang. Itu yang terjadi pada strawberry generation hari ini. Makanya sampai-sampai Profesor Renal Kasali bikin bukunya Strawberry Generation. Ya di Barat kayak gitu juga soalnya. Di Indonesia baru terdampak juga, baru kerasa juga. Oh ternyata begitu. Dan Strawberry Generation lahir dari Strawberry Parents. Makanya disebut toxic parents nih. Sebenarnya Strawberry Parents. Nah maka ayah bunda, ayo ya kita berikan cinta, berikan disiplin, ya berikan juga kesempatan anak untuk stimulasi sensorik motoriknya dengan maksimal. Nah, maka ada kondisi toxic parents, ya, tidak menghargai atau memuji anak. Memuji anak boleh. Makanya agak miris. Beberapa waktu yang lalu ada ahli parenting bilang begini, nggak boleh ya memuji anak, itu bikin anak kecanduan, bikin anak NPD. Agak lucu dengernya gitu ya. Dari mana risetnya? Dari mana pengalaman dia bilang kayak gitu? Ya. Dan bahkan dia bilang orang tua yang memuji anak itu toxic parents. Itu dikatakan di sosial media, dilihat jutaan orang. Lalu ada guru kami bertanya, lalu bagaimana dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang suka memuji anak-anak? Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah toksik? Apa jawaban ahli parenting itu? Ya kalau memuji silakan. Kan lucu. Ini banyak hari ini Bapak Ibu, hati-hati sekali. Banyak sekali orang-orang yang melabeli dirinya ahli parenting, tapi banyak syubhat yang disebarkan. Itu banyak sekali. Qadarullah. Maka penting kita mengambil ilmu, bukan hanya mendengarkan, tapi kita juga mempelajarinya lagi. Sehingga tidak salah. Yang pertama tuntunannya syariat. Kalau ada pada syariat, maka itu benar. Nah, tapi kalau ada informasi ilmu tapi nggak ada di syariat, maka pastikan hasil risetnya itu benar. Ya, minimal dia punya banyak jurnal-jurnal ilmiah yang terpublikasi terstandar internasional ataupun nasional. Bisa dicek di Sinta nasionalnya atau Scopus misalnya paling gampang di internasionalnya. Karena banyak jurnal abal-abal juga ya. Jadi penting itu. Jadi kalau ada ilmu yang kita terima, cross-checknya syariat. Syariat ada nggak? Kalau ada, benar sudah. Tapi kalau nggak ada, tapi ini kok populer teori ini, coba cari risetnya. Nah, itu begitu caranya kita agar tidak salah atau bertanya. Yang ketiga, bertanya kepada orang yang ahlinya. Nah, ini penting. Memuji anak boleh. Dan ini bagian dari pemenuhan afeksi. Sehingga Bapak Ibu jangan berat untuk memuji anak-anaknya. Ini hal yang baik, wallahi baik insya Allah. Yang penting ketika memuji, menghargai, disandarkan kepada Allah. Karena begitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji para murid-muridnya, para generasi terbaik di masa lalu. Mereka tangguh ya karena dipuji sama Rasulullah. Di antaranya adalah Ibnu Mas'ud. Ketika semangat belajar Al-Quran, Nabi puji, innaka gullam mu'allam. Sesungguhnya engkau adalah pemuda yang terpelajar, nak. Masya Allah ya. Nabi puji. Apakah Nabi toksik? Enggak. Tapi ingat, memuji juga enggak berlebih-lebihan ya. Dikit-dikit dipuji ya, bangun tidur dipuji. Ya, tentunya kalau banyak mendoakan boleh, tapi memuji ini ya sesuai dengan apa yang dilakukan oleh anak, kebaikan yang dia kerjakan, kemudian dipuji dan didoakan. Yang kedua, suka membanding-bandingkan anak, stop membanding-bandingkan anak, apalagi seantar saudara kandung.
Membanding-bandingkan itu bukan memotivasi anak. Alih-alih memotivasi anak, justru membuat anak jadi saling benci. Justru mereka jadi nggak nyaman sama orang tuanya. Maka stop membanding-bandingkan. Membanding-bandingkan ini adalah perilaku toksik. Kelihatannya bagus, tapi sebenarnya merusak. Termasuk guru-guru di sekolah. Jangan banding-bandingkan satu anak dengan anak yang lain. Abdullah, coba itu lihat Abdurrahman. Abdurrahman rajin, Abdurrahman baik. Jangan, itu bisa membuat Abdullah muncul dalam hatinya hasad. Muncul kebencian pada Abdurrahman. Jangan. Bukannya termotivasi untuk kebaikan, malah termotivasi untuk keburukan. Jangan banding-bandingkan. Kalau mau banding-bandingkan dia, maka bandingkan dengan orang-orang saleh terdahulu yang sudah nggak ada. Itu aman. Dengan Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i di umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Masya Allah, nak. Ya, tentunya dengan kelebihan yang Allah berikan pada beliau. Insya Allah Bunda percaya, nak. Allah juga mudahkan kakak untuk menghafal. Mudah-mudahan seperti Imam Syafi'i. Ya, itu boleh. Tapi kalau banding-bandingkan dengan saudaranya, kakakmu tuh loh rajin, kamu kok malas? Waduh, jangan, bahaya sekali. Jangan. Malah bapak ibu itu menodai kakaknya. Kasihan, kakaknya nggak salah apa-apa. Maka jangan banding-bandingkan. Yang ketiga, membercandai anak berlebih-lebihan. Kadang kita itu suka bercanda sama anak-anak, tapi suka berlebih-lebihan. Qadarullah. Ya, anak-anak kita bercandai, ya. Misalnya, ayah sama bunda mau jalan-jalan, adik nggak usah diajak, ikut, nggak usah, hehehe, gitu. Sampai anaknya nangis. Aduh, ini kalau diulang-ulang, mohon maaf, itu akan memunculkan yang namanya mistrust anak kepada orang tua. Kalau anak sudah mistrust, dia mulai menjaga jarak nanti. Nggak dekat lagi sama kita. Maka jangan suka bercanda berlebih-lebihan. Kalau bercanda kepada anak, itu dengan mudah saja. Ayo, kakak, tahu nggak kota mana di Indonesia yang paling pinter? Kota apa ya, Bi? Nyerah? Nyerah, Bi. Yang paling pinter di Indonesia adalah kota apa, Bunda? Ayah? Jawabannya adalah kota Sumedang. Kenapa? Karena banyak tahunya. Misalnya gitu ya, bercandanya. Tentu ini bercanda untuk anak di atas 8 tahun ya. Di bawah 8 tahun dia nggak dong. Buat tahu. Ya, nah ini maka ayah bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Kak Yogi sudah membuktikan ketika Kak Yogi jadi pengajar, dan pengajar itu baru diuji ketika dia ngajar rutin ternyata. Beda sama kalau kita ngajar itu sifatnya evenly gitu ya. Kita ada event diundang sama Vinsa, kita ngisi kajian anak. Itu anak-anak mungkin antusias sama kita karena baru awal. Dan dia melihat kita sebagai sosok yang baru. Tapi ketika kita ngajar sehari-hari, ini guru-guru kita di Vinsa, Masya Allah, para ustadz dan ustadzah ini keren-keren ya. Guru yang ngajar eh, berulang-ulang ya selama 1 semester, itu kalau anak bisa bertahan fokus bahagia, hebat gurunya, Masya Allah. Memang hebat, Allah berikan kebaikan pada guru tersebut. Karena nggak mudah mempertahankan ketertarikan, mempertahankan minat, mempertahankan kejenuhan anak, itu luar biasa guru-guru kita ini. Nah, maka ternyata kayak ketika belajar ngajar kelas itu selama 2 tahun terakhir ini, yang membuat anak-anak dekat dengan Kak Yogi itu salah satunya adalah ketika Kak Yogi masuk kelas itu dan di akhir kelas itu adalah bertanya tebak-tebakan. Masya Allah, bahkan di luar kelas pun mereka ngerubungin Kak Yogi untuk berlomba-lomba ngasih tebak-tebakan. Ini bisa ditiru oleh guru-guru di Vinsa. Mungkin udah ada yang melakukannya, ya Masya Allah. Tapi ini ternyata benar-benar membuat anak-anak dekat sama kita. Itu guru, apalagi orang tua. Maka ayah bunda, ayo jadi orang tua yang bercandanya itu asik. Tapi kadang kita bercandanya itu malah nggak asik sama anak. Bercanda yang pengen melihat reaksi mereka, sebel, marah-marah, karena lucu. Tapi itu justru membuat anak jadi nggak nyaman sama orang tua. Maka jangan bercanda yang seperti itu. Yang keempat, keras mengkritik kesalahan anak namun diam pada kebaikan anak. Kalau anak baik itu kayaknya seolah-olah normal. Udahlah, anak tuh melakukan kebaikan tuh normalnya begitu, memang seharusnya manusia berbuat baik. Giliran mereka salah, dimarah. Orang tua marah, orang tua menghukum, orang tua bahkan mengancam. Bayangkan, ini adalah pola pikir yang terbalik, ayah bunda. Bagi anak-anak, kebaikan itu tidak normal dan kesalahan itu normal. Jangan dibalik cara pandangnya. Kalau bagi orang tua benar, berbuat baik itu sudah seharusnya manusia. Makanya kalau ada orang berbuat baik, kadang ya udah itu sewajarnya. Dia kalau lampu merah berhenti, ya udah wajar, nggak perlu dipuji. Emang udah harusnya gitu.
Ya, kalau ada orang lampu merah, kalau dia terabas lampu merah, baru tuh dimarahin, dihukum. Itu prinsip orang tua. Kalau prinsip anak kebalikannya, dia itu nggak tahu mana baik, mana salah. Dan dia cenderung berbuat salah. Kenapa? Karena dia egois. Bagi dia kesalahan itu jadi benar karena menuruti kemauan dia, egosentris. Makanya anak-anak itu sering berbuat salah. Dia pengen makanan, dia rebut dari adiknya. Di sekolah, TK ini banyak kejadian mainan, dia rebut dari temannya. Kan itu salah. Tapi bagi dia benar karena memenuhi egonya. Nah, maka ayah bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika anak-anak berbuat baik, segeralah seperti pemadam kebakaran, cepat responnya. Karena di negara kita katanya yang fast respon itu pemadam kebakaran ya. Ya, maka fast respon. Masya Allah kakak, terima kasih sudah temenin adik main. Barakallahu fiik. Adik, wah adik rajin banget bantuin kakak beresin mainan. Jazakillah khairana, Masya Allah. Ini akan mempertahankan perilaku baik anak insya Allah. Jadi anak-anak itu menurut teorinya Erikson, menurut teorinya Bandura, menurut teorinya Ivan Pavlov, Skinner, banyak banget ya, termasuk tadi ya, apa namanya, teori kelekatannya ya Harlock juga ya, teorinya Baumrind. Anak-anak cenderung mempertahankan perilaku itu pertama, karena perilaku itu dipelajari. Dia mempelajarinya, dia berulang-ulang trial error, bagaimana respon lingkungan. Kemudian yang kedua, anak itu mencontoh. Dia nyontoh dari orang tua. Kalau orang tua sering mencontohkan, misalnya orang tua sering sholat, maka sholat itu akan eh, apa namanya kuat perilaku sholat itu bagi anak dan dinampakkan di depan anak. Orang tuanya sering baca Quran, maka baca Quran itu akan kuat perilaku itu, sehingga membuat anak untuk baca Quran lebih mudah. Yang ketiga, anak-anak itu akan perilakunya bertahan jika dapat penguatan, reinforcement. Nah, perilaku baik itu akan bertahan jika dikuatkan dengan konsekuensi yang baik. Dipuji, dikasih hadiah, didoakan tadi, Masya Allah. Dan perilaku buruk itu akan dihilangkan dengan punishment. Jadi punishment itu sifatnya menghilangkan perilaku. Maka kalau ada anak suka marah-marah, suka ngomong kasar, suka menentang, punishment aja nggak apa-apa. Tapi punishmentnya sesuai usia, insya Allah. Kemudian yang kelima, menjadikan anak komoditas capaian. Ya, komoditas capaian. Jadi ayah bunda, mungkin bapak ibunya dulu sering dibully, sering diabaikan, capaiannya kurang, di kelas nggak cukup berprestasi, suka kalah dari teman-teman yang lain, maka bapak ibu punya ambisi terhadap anak-anaknya. Pokoknya anakku harus selesai ya 30 juz. Padahal itu bukan kemauan anaknya. Maka bapak ibu, ketika kita hendak memotivasi anak, pastikan anak itu bersedia. Di awal-awal mungkin enggak, tapi pastikan nanti di pertengahan dia bersedia. Jangan sampai kita tuh suka lupa. Nah, kamu masuk pondok ya, awalnya dia nggak mau. Tapi tugas kita adalah membuat dia mau meskipun nanti di pertengahan. Sampai dia keluar dari kata apa? Keluar dari lisannya, "Ya Bunda, aku mau di pondok, aku senang." Itu. Jadi dibujuk terus. Tapi ada orang tua yang kemudian dibujuk di awal, anaknya nggak mau, habis itu masukin di pondok dipaksa, selesai. Itu yang membuat dia nggak berkembang di pondok. Nggak berkembang ketika menghafal Al-Quran. Ketika di awal aku nggak mau menghafal, ayo nak dicoba dulu. Dan tugas kita adalah terus membujuk dia sampai di pertengahan itu dia bilang mau. Maka langgeng insya Allah. Tapi jarang. Nah, jadi kadang orang tua itu berambisi karena kemauannya orang tua, bukan anaknya. Seolah-olah kalau apa namanya orang tua sudah mau begitu ya anak harus begitu. Tapi kita lupa anak punya perasaan, anak punya pikiran. Maka harusnya anak itu ditanya. Maka ayah bunda jangan jadikan anak itu buat komunitas perlombaan, achievement orang tua, jangan. Yang keenam, menyalahkan anak karena emosi orang tua. Orang tua lagi stres, banyak masalah sama pasangan, efeknya ke anak. Kadang bapak ibu lapar aja, itu ke anak kok marahnya. Hati-hati, jangan mudah marah kepada anak-anak. Yang ketujuh, sikap orang tua tidak konsisten. Nah, maka ayah bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak konsisten itu bapak ibunya beda pengasuhan. Bapaknya bilang A, ibunya B. Atau bapak ibu sudah sama-sama A, tapi kakek neneknya B. Nah, ini jadi masalah nih ya. Atau konsisten dan tidak konsisten berkaitan dengan aturan.
aturannya jadi hari ini A, besok berubah B. Nah, ini jadi nggak konsisten juga. Jadi nggak boleh, harus konsisten, insya Allah. Semoga Allah mudahkan. Nah, maka ayah bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sudah menunjukkan waktu jam 6.41, nah, maka kita sudah ini ya, sudah berlangsung mungkin lebih dari 1 jam. Maka ini ada beberapa slide yang belum selesai, tidak apa-apa. Nanti kita akan jawab dan sekaligus menjelaskan slide ini dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk jika ada. Jika nggak ada pertanyaan, kita selesaikan saja. Nah, mungkin demikian ayah bunda rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita selesai sampai di sini tadi ya. Pembahasan tentang bagaimana menjadi orang tua yang tidak toksik. Semoga Allah mudahkan. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Kita kembalikan kepada Ustadz Saleh. Tafadhol ya Ustadz. Alhamdulillah, jazakallah khair pada Kak Yogi yang telah menyampaikan ilmu yang sangat bermanfaat pada pagi hari ini. Dengan kita sebagai pendengar, setelah mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Kak Yogi, bisa bermanfaat bagi kita semua dan juga bisa eh, membuat kita untuk berusaha menjadi orang tua ataupun guru yang terbaik untuk anak-anak kita. Baik, kita lanjutkan kepada sesi berikutnya adalah tanya jawab. Bagi orang tua yang ingin bertanya, kami persilakan untuk raise hand-nya dulu untuk bertanya langsung kepada Kak Yogi. Mungkin satu atau dua ya dari orang tua yang ingin bertanya langsung bisa raise hand-nya. Sepertinya tidak ada ya. Baik, saya akan bacakan pertanyaan melalui kolom chat. Sambil menunggu yang ingin bertanya lewat present, silakan. Yang pertama pertanyaannya adalah dari orang tua Umu Denta. Kalau sudah terlanjur ada gejala demikian, maka masih bisa kita perbaiki Ustadz. Misal kurangnya cinta dan yang tadi beberapa poin yang sudah disebutkan. Fadol Ustadz. Di mic-nya di open dulu Ustadz. Oh iya, Ya, open. Ya, mohon izin Ustadz Saleh untuk menjawabnya dan ayah bunda ya. sekalian, semoga Allah mudahkan untuk menjawabnya. Yang pertama, insya Allah, yang namanya cinta ini fleksibel. Sehingga cinta itu dibutuhkan setiap manusia dan merupakan kalau dalam psikologi ini kebutuhan yang ketiga. Yang pertama kebutuhan dasar, makan, minum. Yang kedua kebutuhan rasa aman, hubungan yang baik, nggak saling bertengkar, nggak saling berselisih ya. Anak sama orang tua baik, hubungannya, interaksinya, komunikasinya ya. Mana yang ketiga cinta. Mereka mendapatkan validasi perkara cinta. Maka kalau dalam Islam ya cinta ini berkebutuhan yang utama, masya Allah ya. Sehingga Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan uh, mahabbah hiya asasul ibadah. Cinta itu diantara fondasi-fondasi dasar dalam ibadah. Ada mahabbah, ada khauf, ada raja. Ya, salah satunya adalah mahabbah. Sehingga cinta ini adalah hal yang penting dan bisa terus untuk di apa namanya istilahnya diberikan jika dulunya belum sempat, jadi bisa terus diberikan ya di saat kita sadar tentang kebutuhan cinta ini. Maka bunda dan ayah, jika kita mungkin dulu terlanjur kurang ekspresif, ya kurang komunikatif sama anak, enggak apa. Sekarang kita berusaha memperbaiki diri, kita mantapkan, kita bulatkan tekad diri kita untuk lebih baik interaksinya, komunikasinya, dan lebih banyak menunjukkan cinta. Ya, insya Allah ini bisa tumbuh pada diri anak-anak kita. Karena sejatinya manusia butuh. Jangankan anak-anak kita saja hari ini, ya seandainya kalau orang tua kita memang masih ada dan mereka kemudian bilang maaf ya nak ya, maafin ayah dulu, maafin bunda dulu. Ayah bangga sama kakak, ayah cinta sama kakak, maka terhanyut hati kita juga, tersentuh. Insya Allah. Apalagi anak-anak kita yang masih anak-anak.
kita saja yang dewasa saja, kalau sampai mendengar kata cinta dari orang tua kita, kata maaf, kata rasa bangga, kita pun akan bersemi ya hati kita itu. Insya Allah. Yang tadinya gelisah, cemas, bersemi insya Allah. Karena terpenuhi kebutuhan cinta kita. Maka apalagi anak, sehingga itu masih bisa dibangun. Maka monggo ayah bunda, kapanpun meskipun anak kita sudah dewasa, tetap masih bisa dibangun. Dan mungkin pengawalannya atau kata awalannya adalah dengan maaf. Maafin bunda ya nak ya, maafin ayah. Nah, itu mungkin agar menggugurkan ya hal-hal yang pernah kita lakukan kepada anak-anak dan membuat anak-anak nggak nyaman. Mungkin pernah teriak, mungkin pernah mukul, mungkin pernah menghukum berlebihan, dan sebagainya. Nah, demikian Ustaz. Semoga Allah mudahkan. Barakallahu fikum. Dan syukur Ustaz, semoga bisa terjawab kepada orang tua yang bersangkutan. Nggih, Baik, amin. kepada yang mau bertanya lewat raise hand, insya Allah akan ada hadiah ya. Terus sebagai pemantik mungkin bisa ada yang bertanya langsung kepada Kak Yogi. Silakan ya. Insya Allah ada hadiahnya. Baik, sambil menunggu ada yang mau bertanya secara langsung, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya yang bertanya melalui kolom chat. Bismillah, Ustadz, bagaimana cara melupakan trauma masa kecil sehingga kadang terbawa ke anak sampai sekarang? Sering emosian. Iya, Insya Allah. Semoga Allah mudahkan untuk menjawabnya Ustaz dan juga ayah bunda Ya, mohon izin ya Ustaz. Yang pertama, ya. eh, trauma masa kecil. Ini tentu akan lebih bagus kalau kondisinya eh, informasinya lengkap Ustaz jawabannya. Jadi kalau informasinya lengkap, ya detail asesmennya, maka jawabannya akan spesifik. Namun dalam hal ini kita akan jawab secara umum. Baik. Nah, jika kita punya kondisi trauma di masa lalu, maka ya qadarullah kita nggak pernah bisa memilih dari siapa kita lahir, ya, di mana, ya, bagaimana pengasuhan orang tua nggak bisa milih. Ya, itu sudah takdir Allah. Dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang ridho terhadap takdirnya. Yang kedua, tentu saja kita menjadi pribadi yang banyak berdoa atas apa mungkin perlakuan ya yang pernah dilakukan oleh orang tua kita dahulu ataupun orang lain, keluarga kita ataupun orang lain ya. Semoga kita bisa jadi pribadi yang lebih baik. Jadi banyak berdoa untuk kebaikan diri. Dan yang paling penting adalah doa meminta keistiqomahan. Semoga Allah mudahkan. Nah, yang ketiga, yang pertama ridho, yang kedua banyak berdoa, yang ketiga adalah eh, ketika kita punya trauma atau kondisi buruk dari masa lalu, maka kita harus menyadarinya, kita harus nerima dulu bahwa ya, dulu aku diperlakukan buruk. Oh ya, dulu saya diperlakukan begini. Maka kalau bisa diungkap semua, ditulis semua. Ibaratnya gini Ustaz, kita punya luka, tapi luka itu nggak sembuh-sembuh. Luka di tangan, tapi bukannya sembuh, malah berair terus tuh. Maka kalau kita bawa ke dokter, pasti sama dokter dibelah lagi tuh lukanya. Jangan-jangan masih ada eh, kerikil yang tertinggal, ya, atau malah ada bakteri, ya harus dibersihkan dulu. Sehingga begitupun luka batin ya, atau luka mental juga sama. Kalau itu masih terus terasa sakit, maka kita buka lagi. Dan cara bukanya adalah ya kita bisa ke psikolog atau bisa kita tulis mandiri di buku. Aku tuh pernah nggak terima ketika nggak dihargai. Aku pernah nggak terima ketika dibully. Aku tuh nggak terima ketika aku tuh perasaannya sakit. Dibully itu rasanya gimana sih? Nggak dihargai itu gimana rasanya sih? Gitu. Itu boleh dibuka lagi. Kita bisa self healing ya istilahnya. Kemudian yang kedua setelah dibuka sudah kita terima. Kita terima perasaannya, saya terima. Ya ini kehendak Allah tadi kembali ke ridho ya. Ini kehendak Allah. Dan gini, ada sebuah faidah yang bagus sekali Masya Allah. Dan faidah ini kali juga dapat dari salah satu guru kita yaitu Ustadz Firanda Hafidhullah Ta'ala dalam kajiannya. Ya tentunya bagus kitabnya juga ya. Kitabnya uh, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang membahas tentang memaafkan. Ya, ada 20 kaidah dalam memaafkan. Sehingga kalau kita melihat orang yang pernah berbuat zalim sama kita, maka langkah yang paling tepat adalah menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi pada kita itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba mim musibatin illa biidznillah. Ya. Dan tidaklah suatu musibah itu menimpa kita, menimpa seseorang melainkan dengan izin Allah. Maka orang yang berbuat buruk pada kita di masa lalu, ketahuilah bahwa bukan mereka yang buruk sepenuhnya.
Tapi mereka itu bisa berlaku demikian karena izin Allah. Allah yang menghendaki, Allah yang merencanakan itu. Allah yang ridho terhadap hal itu terjadi pada kita. Sehingga kita tidak mencela, tidak berlebihan menyalahkan orang itu, tidak berlebihan dendam sama orang itu. Kenapa? Karena itu bisa terjadi karena kehendak Allah. Bukan semata-mata orang itu jahat sama kita. Bukan. Allah yang menghendaki. Sehingga sebagaimana orang yang ridho, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka di situ kita bisa berimbang memandang orang yang pernah berbuat buruk kepada kita. Jadi nggak berlebihan, kamu tuh salah, kamu tuh zalim sama saya. Enggak. Oh iya, dia bisa begitu karena Allah yang menggerakkan. Maka kita nggak berlebihan membenci mereka. Sehingga dengan ridho ini kita lebih mudah. Yang kedua, kenapa kita bisa mendapatkan keburukan-keburukan yang mungkin sampai sekarang bisa jadi keburukan-keburukan yang kita terima itu karena dosa kita. Maka dalam Quran surat Asy-Syura ayat 30 ya, dan apa saja musibah yang menimpa kita, maka itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Nah, jadi kita yang menyebabkan itu terjadi dengan dosa-dosa kita. Dan sehingga ada sebuah perkataan yang baik dari Ali bin Abi Thalib, manuzila balaun ila bidambin wala rufi'a bi wala rufi'a balaun ila bitaubatin. Sehingga ketika kita mendapatkan musibah, kita harus tahu sebagaimana yang dikatakan Ali bin Abi Thalib, tidaklah musibah tersebut turun melainkan karena dosa kita, dan tidaklah musibah itu hilang melainkan karena dengan taubat. Sehingga kita bertaubat. Maka ini langkah yang ketiga, ini adalah yang ketiga tadi memahami, kemudian menerima perasaan, yang keempat banyak bertaubat, memohon ampunan kepada Allah, sehingga Allah mudahkan kita untuk terbebas ya dari perasaan yang buruk ya, dari musibah-musibah yang kita rasakan. Banyak bertaubat, banyak beristighfar. Yang kelima, setelah kita menerima, memaafkan ya, kemudian kita bertaubat, maka yang kelima, ingatan-ingatan negatif, memori-memori negatif, kenangan-kenangan negatif itu harusnya dipendam dengan ingatan-ingatan dan memori-memori yang menyenangkan. Maka bisa jadi hari ini kita masih terus mengingat hal-hal yang buruk itu karena hari-hari kita pada saat ini tidak diisi dengan hal-hal yang menyenangkan dan yang bermanfaat buat kita. Maka pastikan ayah bunda, kalau kita punya ingatan-ingatan, pengalaman-pengalaman buruk di masa lalu, isilah hari-hari kita ini dengan hal-hal yang menyenangkan. Hal-hal yang membuat rasa bahagia itu muncul. Misalnya dengan ibadah, misalnya dengan keluarga, misalnya dengan hobi-hobi kita, misalnya dengan hal-hal yang lain bersama sahabat kita dan sebagainya. Maka dengan ingatan kenangan-kenangan yang membahagiakan ini, insya Allah akan menimbun dalam ingatan-ingatan negatif kita di masa lalu. Dan itu diantara metode penanganan trauma, yaitu menimbun ingatan negatif dengan ingatan-ingatan, perasaan-perasaan, emosi-emosi positif saat ini. Jadi diperbanyak emosi positifnya, diperbanyak kegiatan yang bikin muncul emosi positifnya. Semoga Allah mudahkan. Mungkin demikian 5 langkah kita untuk mengatasi atau keluar dari zona eh, trauma di masa lalu. Semoga Allah mudahkan dan semua bisa mudah, bisa terjadi, bisa sembuh ya karena izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ustaz Afwan. Baik, Quran jazakallah khair. Selanjutnya pertanyaan terakhir ya mungkin, mengingat Nah, karena Ustaz. tidak ada yang bertanya lewat raise hand. Baik, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan mau Waalaikumsalam. bertanya, mengingat saat ini kan semakin banyak kasus-kasus perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak-anak yang seharusnya tidak dilakukan pada anak seusianya. Ini bagaimana treatment dan punishment yang bisa dilakukan, Ustaz? Quran jazakallah khair. Wa jazakumullah khairan. Semoga Allah mudahkan untuk menjawabnya ya. Taib, Imun izin Ustaz. Jadi anak-anak kita hari ini banyak kasus-kasus yang kurang baik ya memang ya. Di sekeliling anak-anak kita ya, berita-berita yang ada ya, qadarullah. Ya tentunya kenapa bisa demikian? Ya, dan yang paling ringan adalah dari keluarga kita sebenarnya. Ketika anak-anak punya perilaku menyimpang dalam keluarga kita, itu bisa ditandai ketika anak-anak kecil di usia SD ini. Yang pertama, ada perilaku menentang. Perilaku menentang itu umumnya terjadi di usia 5 tahun, 6 tahun, sampai 7 tahun. Dan di usia 8 tahun itu mulai turun.
mereka mulai menyadari, mereka mulai memahami. Dan jika terus ini pendidikan, kedekatan, kelekatan akan dilakukan, maka perilaku menentangnya harusnya semakin turun. Bahkan di usia remaja, menentang tapi enggak menunjukkan adab yang kurang baik. Tapi tetap dia menentangnya dalam arti, nggak gitu bunda, aku tuh punya pendapat kayak gini gitu kan. Ini kan wajar, bagus. Tapi kalau dia marah, banting pintu, nendang pintu, ya sekarang ada istilah nendang pintu dapat motor gitu ya. Pengen motor nggak dikasih, nendang pintu ya. Ya, buat anak-anak kita. Nah, maka ayah bunda rahimani wa rahimakumullah, ketika anak-anak kita perilaku yang salah itu adalah satu, dia suka menentang. Menentang dalam arti marah-marah, bentak-bentak orang tua. Ini salah. Yang kedua, anak-anak kita nggak bisa kontrol dirinya. Kalau pengen sesuatu, minta sesuatu, nggak bisa ngendaliin diri. Dan endingnya sama, ngamuk. Ya, kontrol dirinya lemah. Tadi yang pertama, anak-anak itu jadi menentang. Yang kedua, kontrol dirinya bermasalah. Yang ketiga, emosi. Dia susah banget ngendalin emosi. Ya, sensitif sekali. Yang keempat, anak-anak nggak punya teman di sekolah. Nggak ada sahabatnya, nggak ada kawannya. Ini jadi masalah ini. Dan yang kelima, anak mudah menyerah. Dikit-dikit nyerah. Dikit-dikit nyerah. Ini 5 kondisi yang harus diwaspadai setiap orang tua ketika mendidik anak-anaknya. Maka solusinya gimana? Ya, yang paling penting adalah menjadi orang tua yang terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang berikutnya, nah ini kita akhirnya bisa bahas ini ya. Nah, maka untuk membuat perilaku-perilaku 5 hal tadi turun, sebenarnya kita bisa melatih diri kita dengan anak ini. Yang pertama, hati-hati, ada pola namanya kohesivitas. Kohesivitas ini adalah di mana orang tua sama anak itu bisa terkoneksi dengan baik, bisa saling terbuka, bisa saling berbagi. Nah, levelnya yang pertama ada disengage, di mana orang tua nggak terjalin komunikasi dengan anak, interaksinya nggak ada, responnya menjauh. Jadi ini interaksi, ya main bareng, aktivitas bareng jarang. Nah, nanti kalau kita bisa terus meningkatkan interaksi, kita masak bareng, makan bareng, jalan bareng aja nggak usah ngomong nggak apa-apa, jalan aja bareng. Kalau udah sering interaksi, maka ada yang namanya connected. Ya, connected itu mulai terkoneksi. Nah, kalau udah terkoneksi, bukan hanya interaksi, tapi di situ udah mulai ada komunikasi. Komunikasinya udah mulai nyambung, ya, di situ udah mulai nyaman. Maka kalau sudah mulai nyaman, masuk ke fase ketiga namanya kohesif. Kohesif itu muncul kekompakan, bapak sama anak, ibu sama anak, bapak sama istrinya, istri sama suaminya, maka muncul kekompakan, saling memahami, makanan kesukaannya tahu. Jadi istilah ila arwahu junudum mujannadah ya, roh-roh itu berkumpul ya, saling memahami seolah-olah ya. Masya Allah. Bisa terjadi. Makanya ada suami itu pulang tiba-tiba beli makanan ke istrinya, Tara, ih kok Abi bisa tahu sih Bunda lagi pengen itu dia. Karena kita udah sehati gitu loh, kita udah tahu, kita udah kayak ngerti apa yang dimau. Begitupun dengan anak-anak. Sehingga anak-anak merasa sangat dipahami. Nyaman sekali, Masya Allah. Kalau dari level kohesif. Dan orang nggak akan sampai ke kohesif kalau interaksi komunikasinya berantakan. Harus kohesif dulu. Jadi sampai muncul, kok tahu tadi Abi kepikiran itu, kok Bunda bisa tahu sih gitu. Kok adik bisa tahu sih tadi Mas kepikiran itu gitu ya, Masya Allah. Karena kohesif. Luar biasa ini ya. Dan yang ketiga ada enmeshed ya. Enmeshed itu adalah hubungan yang lekat. Hubungan yang lekat itu level tertinggi dari kohesif. Jadi mereka itu benar-benar saling memahami, kadang nggak harus ngomong. Ya. Maksudnya nggak ngomong aja udah tahu perasaannya, apa yang dirasakan, ya dekat, lekat, merasa nyaman, terbuka. Dan ini level di mana kalau kita menasehati anak, dia dengar, insya Allah. Nah, jadi yang perlu dilakukan untuk mencegah hal-hal buruk tadi yang tadi ayah bunda tanyakan, ya ini kita meningkatkan level kohesivitas. Nah, lalu bisa juga dengan meningkatkan caranya gimana biar semakin kohesif. Itu ada 9 cara itu. Namanya emotional bonding ya, saling memahami emosi, validasi emosi, kakak marah ya, kakak sedih ya, ya. Ke istri juga sama, ke suami juga sama. Mas lagi marah ya. Maaf ya Mas ya kalau aku yang salah. Emotional bonding. Ya, jadi nggak boleh kemudian saling meninggi nih suami istri, anak eh, dengan bundanya, ayahnya ya. Yang kedua boundaries ya, tidak memiliki batasan terbuka. Jadi cerita bapak ibunya terbuka, cerita dulu waktu kecil gimana ya,
Jadi kalau ada apa-apa cerita aja gitu. Maksudnya bapak ibunya terbuka dulu dengan kisah masa lalunya, dulu ketemu bunda sama ayah gimana cara ketemunya, kok bisa menikah gimana, terbuka semuanya. Sehingga anak pun jadi terbuka. Boundariesnya jadi nggak ada gitu, nggak ada batasan antara mereka, Masya Allah. Maksudnya dalam hal kenyamanan. Dalam hal yang lain ada. Kemudian koalisi, mereka bersatu, seringnya jalan bareng ya, makan bareng ya, sampai kepada hobi-hobi bareng, Masya Allah. Makanya kalau ada anak, hobinya sama dengan ayahnya, Masya Allah. Atau dengan ibunya, wah Masya Allah. Berarti anak-anak berhasil mengimitasi orang tuanya. Yang keempat, time, memiliki waktu kualitas bersama. Monggo, silakan. Yang kedua, yang kelima, space. Tidak memiliki jarak. Jadi kalau pulang kalau apa saling terkoneksi. Jadi nggak ada jarak. Oh aku di kamar dulu ya dan sebagainya nggak ada ya. Anak juga jadi nggak sering di kamar sendirian. Karena justru dia malah nggak nyaman kalau di kamar sendirian terus. Yang keenam friends. Jadi bersahabat dengan anak. Yang ketujuh ngajarin anak membuat keputusan decision making. Yang ngasih dia pilihan, ngasih dia keputusan, pertimbangan, ngasih dia keputusan. Jadi kasih pilihan, kasih pertimbangan pilihan, lalu bikin anak membuat keputusan. Yang kedelapan interest, menunjukkan ketertarikan, saling peduli. Nggak cuman orang tua aja yang pengen diperhatikan anak, tapi orang tua juga perhatian. Anaknya suka bola, ya peduli sama bola. Bundanya nggak suka bola, terpaksa harus cari tahu siapa itu Ronaldo, gitu ya. Siapa itu Lionel Messi? Siapa juara dunia? Indonesia gimana piala dunianya? Itu harus cari tahu di internet. Nggak perlu mendalam, cuman tahu kulitnya aja nggak apa-apa, Bu. Tapi itu sudah membuat anak bahagia jadinya. Nah, interest. Misalnya ada anak nih main game, tentunya bukan game-game yang buruk ya. Misalnya game apa namanya istilahnya ada simulator, kuisi dan sebagainya, game-game yang memang secara syariat boleh. Nah, itu orang tua interest juga. Oh, Masya Allah, kakak lagi nyetir pesawat nih. Ayo kak, coba pesawatnya terbang ke Malaysia kak. Wow, itu anak senang banget Masya Allah. Karena orang tuanya interest gitu ya sama dia. Dan yang kesembilan reaction, apa rekreasi ya, kembali apa aktivitas bersama untuk menghibur diri dan sebagainya. Masya Allah. Mungkin demikian ayah bunda yang bisa kita diskusikan pada kesempatan pagi hari ini. Masya Allah ya. Pola asuh yang baik ini adalah pola asuh yang kohesif. Nah, ini endingnya begitu. Karena kohesif itu menghasilkan apa? End message ya, di mana orang tua dan anak punya hubungan yang sangat lekat. Dan kalau sudah lekat, yang pertama anak-anak jadi percaya diri, harga dirinya tinggi, konsep dirinya tinggi, bagus. Bukan hanya anak-anak, tapi seorang istri juga suami di tempat kerjanya lebih punya harga diri, lebih punya wibawa. Begitupun istri, lebih bahagia, lebih senang, ya, lebih berkualitas hidupnya. Yang kedua, selain meningkatkan harga diri, kohesivitas dalam keluarga ini membuat anak-anak kita jadi apa namanya muncul inisiatif dan inisiatif ini menghasilkan minat dan bakat. Jadi anak kita lebih berminat, banyak minatnya, banyak kreativitasnya, dan tentunya mau belajar mengembangkan bakatnya, insya Allah. Nah, yang ketiga, anak-anak kita jadi mudah beradaptasi di lingkungan, insya Allah. Dia jadi lebih mudah, tapi nggak mudah ikut-ikutan. Kenapa? Karena dia punya standar, standar moral, yaitu dari orang tuanya. Yang keempat, anak-anak jadi lebih nyaman dengan orang tuanya. Yang kelima, tentu saja ini yang kita inginkan, anak-anak lebih mudah untuk diarahkan dan dinasihati. Dan tentu semua ini bisa terjadi karena izin Allah Subhanahu wa taala, maka banyak berdoa kepada Allah agar dimudahkan menjadi orang tua yang baik dan juga diberikan anak-anak yang saleh dan salehah. Demikian Ustadz dan Ustazah, ayah bunda sekalian, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Mohon maaf dalam penyampaian jika banyak hal yang kurang berkenan atau kurang baik, semoga dimaafkan. Dan kalau kayak gini kok menggurui banget, enggak, kayak gini enggak menggurui, sama-sama belajar. Dan mohon maaf kalau ternyata Kak Yogi terkesan menggurui sekali. Tidak, tentunya ayah bunda yang lebih berilmu, lebih berpengalaman dengan anak-anak. Semoga ini menjadi bahan reminder, pengingat untuk kita agar menjadi orang tua yang lebih baik dalam mendidik anak-anak kita.